Karena anugerah-Mu kami hidup Tuhan. Karena anugerah-Mu yang terlalu besar buat kami boleh hidup sampai hari ini. Kami boleh melayani-Mu, kami boleh hidup selayaknya untuk mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, makasih buat kebaikan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu buat kami Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah buat hidup kami. Kau melayakkan kami untuk bisa hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Salam puji Tuhan, seluruh jemaat kita hari ini dalam Rise Up kita akan membahas di kitab Keluaran pasal yang ke-11. Nah, dalam pasal 11 ini tujuan tulah yang akan dijatuhkan kepada orang Mesir adalah untuk membuat mereka sadar bahwa Allah Israel itu lebih berkuasa, lebih hebat daripada dewa-dewi yang ada di Mesir. Dan supaya mereka mau melepaskan Israel untuk beribadah kepada Tuhan dan menuju tempat di mana Tuhan yang tunjuk.
Nah, karena tidak kunjung bertobat mereka, maka tulah demi tulah itu dijatuhkan. Semua tulah yang sudah dijatuhkan memiliki satu kesamaan, yaitu seperti alami. Nah, akan tetapi tulah yang ke-10 ini, saudara, berbeda sama sekali. Tulah ini akan segera tiba dan diberitahukan bersama kepada Musa dan orang Israel. Nah, tulah ini memiliki sifat yang mematikan bagi orang-orang Mesir. Tulah ini akan merupakan pukulan yang telak yang membuat Firaun akhirnya akan menyerah. Di dalam ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Nah, sebetulnya dari semua tulah yang sudah terjadi, orang Mesir ini belajar dan melihat bahwa Allah orang Israel itu sangat berkuasa. Hati mereka bahkan sudah dilunakkan oleh Tuhan sehingga rela memberikan emas, perak kepada orang-orang Israel. Di dalam ayat 2-3 berkata begini, baiklah, katakanlah kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Nah, ketika tulah ini diumumkan kepada orang Mesir dan seluruh istana Firaun, semua orang digambarkan akan menyerah, kecuali satu, yaitu Firaun yang bersikukuh mengeraskan hati. Ayat 8-10 berkata begini, dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mukjizat-mukjizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Tulah itu pasti akan turun dan terjadi. Nah, tulah ini akan memakan korban semua anak-anak sulung Firaun sampai kepada anak dan budak perempuan, bahkan juga anak-anak sulung hewan Mesir itu akan mati, yang disebut di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Nah, mereka akan berseru dengan seruan yang hebat yang tidak pernah terdengar di Mesir sebelumnya. Itu dikatakan di dalam ayat 6. Seruan serupa, kata yang sama ini digunakan terdengar dari mulut orang-orang Israel, ya, dulu atas penderitaan perbudakan yang mereka alami di Mesir. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Keluaran 3 ayat 7 sampai yang ke-9. Sebaliknya tulah ini tidak akan mengganggu sedikit pun atau seujung rambut pun dari orang-orang Israel. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-7. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak mengeraskan hati atau melawan Allah. Jangan sampai pada akhirnya hati kita itu membatu. Nah, saat itu kita tidak akan dapat lagi bertobat. Kekerasan hati di dalam Alkitab adalah hati yang seperti batu, yang tidak tergerak, tidak berperasaan, dan tidak responsif terkadang terhadap penderitaan manusia. Tetapi yang terburuk dari semuanya itu adalah tidak tergerak, tidak responsif, tidak berperasaan terhadap firman Tuhan dan belas kasih Tuhan. Dan ini sangat bahaya. Yeskiel bernubuat melalui Roh Kudus bahwa Bapa kita akan memberikan hati yang baru dan lembut itu kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
Dan dikatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, memberikan kepadamu hati yang taat. Puji Tuhan. Ini satu kabar gembira tentunya bagi kita. Sekali lagi, yang kita renungkan bahwa Yesus yang datang dengan lemah lembut menyapa hati kita. Sekali lagi, Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tetapi ingat, adalah Dia Tuhan juga yang tegas terhadap orang-orang yang terus menolak. Mari kita lembutkan hati kita dan jangan mengeraskan hati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Engkau Tuhan yang mau kami terus meneladani dari apa yang Engkau firmankan, yaitu kami mempunyai hati yang baru, yang dipenuhi Roh-Mu, yang tergerak, yang berperasaan dan responsif, sehingga hati ini tidak terus melawan, karena pada hakikatnya ketika kami melawan, kami justru akan mendapatkan musibah yang berat dalam kehidupan kami. Kami mau diberkati Tuhan, itu sebabnya kami mau menerima hati yang lembut yang Kau tanamkan bagi kami orang-orang yang percaya. Berkati kami semuanya hari ini, dan kami melandaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keluaran 11. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula." Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, "Beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku, dan sujud kepadaku serta berkata, 'Keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau.' Sesudah itu aku akan keluar." Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir." Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya.